Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Senin 17 Agustus 2020 terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh hidup dalam kasih dan karunia Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21. Silakan Bapak Ibu membacanya masing-masing. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terjadi satu perdebatan yang luar biasa di Yerusalem. Ada berapa orang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajar kepada orang-orang Yerusalem, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi orang-orang Yudea menekankan istiadat yang diwariskan oleh Musa bahwa tidak disunat artinya tidak diselamatkan. Sedangkan di situ ada Paulus dan Barnabas yang menjadi perdebatan mereka itu, dan Paulus dan Barnabas tidak setuju dengan kata-kata itu. Lalu beremuklah mereka dan akhirnya terjadilah persidangan di mana dihadir para rasul, penetua-penetua yang ada di Yerusalem. Perdebatan yang dilakukan mereka adalah antara sunat dan tidak bersunat. Yang bersunat diselamatkan, yang tidak bersunat tidak diselamatkan. Bapak Ibu, kita tidak lagi hidup pada peraturan disunat atau tidak disunat, tapi hidup kita mendapat anugerah diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah dalam hidup kita. Dan jelas dikatakan, Petrus mengatakan bahwa itu bersunat atau tidak bersunat itu hal biasa saja. Dan setiap orang berhak mendapat kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam hidup. Tetapi jika kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah dan diselamatkan, ada perubahan hidup yang harus dinyatakan dalam hidup setiap orang yang telah diselamatkan. Jadi tidak lagi hidup dalam penyembahan berhala, tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak lagi hidup melakukan hal-hal yang tercemar dalam hidup, tetapi hidup dalam karunia Allah. Karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah Allah. Jadi keselamatan itu bukan karena hasil perbuatan kita, tapi semua adalah anugerah Allah yang dinyatakan dalam hidup manusia. Jadi ketika manusia mendapatkan anugerah Allah, bersyukurlah kebebasan diberikan Allah kepada manusia, supaya manusia tidak lagi hidup dalam dosa dan kegelapan. Kebebasan diberikan Allah untuk membawa manusia hidup dalam terang, jalan kebenaran, dan juga hidup dalam kebaikan. Kiranya kita yang sudah dibebaskan oleh Allah dan sudah diselamatkan oleh anugerah Allah boleh melihara kehidupan kita dengan baik dan mengisi hari-hari hidup kita dengan damai sejahtera supaya menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan isilah hari-hari hidup kita dan kebebasan yang bermanfaat, anugerah berikan Allah untuk menyelamatkan umat manusia di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, berikanlah kekuatan bagi kami untuk melakukan firman Tuhan dan biarlah firman itu boleh berbuat dalam kehidupan kami. Amin.